yang mungkin tidak dipahami, tidak dimengerti. Nah, maka dari itu kami di sini membuat tim yang memang fokus untuk 3 orang itu saja, untuk yang sebagai pendamping. Jadi ada saya sendiri, Pak Sofian, lalu ada Pak Dirjo gitu kan, dan satu lagi Pak Sofian. Nah, harusnya jadwal SDM di 1 Cibungur itu hari ini, cuma karena Pak Sofian hari Jumat itu ada agenda ke dinas provinsi dengan Mas Hujan, ada MOU mungkin dengan dinas provinsi terkait dengan SMK Widana. Jadi hari Jumat beliau tidak bisa. Kalau kita tidak di sini dipaksakan 4 sekolah, jadi hari ini hanya ada 3 sekolah. Jadi yang pertama di SDN 1 Pondok Menteng, yang kedua di SMP 3, dan yang ketiga di SMP 4. SMP 3 jadwalnya harusnya hari Jumat, cuma karena atas diskusi dan kesepakatan Pak Kurnia Pamungkas dengan Pak Supriyatna waktu hari Selasa ya Pak, jadi akhirnya diputuskan ya sudah hari Kamis saja. Dengan konsekuensi ya kita untuk yang SDN 1 Cibungur dimundurkan jadwalnya, maksudnya ya di SDN 1 Cibungur saya sudah komunikasi dengan Pak Hadinya juga, sudah komunikasi dengan Pak Retno ya, pada prinsipnya sih oke, nanti tinggal jadwalnya kapan, apakah di hari Senin atau di hari Selasa. Maksudnya kenapa? Kalau kami men-hire orang tim dari kami yang lain, kami juga butuh menguatkan mereka lagi terkait dengan konsep yang kita buat ini. Nah, khawatir penyampaiannya tidak sama dengan yang kami siapkan. Jadi itu aja sih, makanya mudah-mudahan kalau untuk yang di kalau tidak hari Senin atau hari Selasa Pak Supriyatna bisa di SDN 1 Cibungur. Nah, hari ini kita akan coba mengevaluasi diri terkait dengan rencana aksi yang sudah kita buat bersama-sama di sekolah masing-masing ya. Nah, kami punya instrumen yang nanti minta bantuan ibu bapak untuk mengoreksi dan menilai kira-kira secara umum sekolah ibu bapak di sini udah ada di level mana. Tuh. Dan apabila indikator dari instrumen tersebut memang tidak sesuai atau kayaknya ngejelimet nih gitu, itu bisa kita koreksi bersama-sama, kita bisa perbaiki. Karena dokumen ini sifatnya dinamis ya, tidak saklek ini harus ngikuti dokumen ini, enggak. Kita merasakan, karena saya juga orang teknis di lapangan, merasakan ketika di lapangan ini sulit ini menerapkannya gitu. Makanya harus agak lebih detail gitu kan. Ya, dari itu kita juga butuh saran, butuh masukan dari teman-teman guru SMP 4 ini terkait dengan instrumen yang kami buat ya. Instrumen ini nanti akan kita coba bedah, namun konsepnya sementara ini global saja, lingkup sekolah. Namun nanti kepala sekolah maupun nanti guru muda akan memonitor instrumen tersebut per guru, per orang. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam rencana aksi dari masing-masing pribadinya. Rencana aksinya sudah kami buatkan, hanya tinggal tadi apakah nanti akan ada pengoreksian atau akan ada penyesuaian terkait dengan rencana aksi yang sudah kita siapkan di situ, itu mangga gitu kan. Jadi kita terbuka untuk hal-hal demikian, jadi tidak memaksakan ini harus diterapkan di sini enggak gitu kan. Nah, jadi ini kemarin sudah kita jalankan di 2 hari di beberapa sekolah kemarin, ada yang di SMP 1, di SD gitu kan. Ini udah jalan ya. Jadi itu mungkin Bu hari ini kita lebih kepada diskusi sih sebenarnya, tidak kepada yang lain-lain gitu kan. Diskusi sama mungkin meminta mengevaluasi diri kita nih gitu kan. Kira-kira posisi kita ada di mana? Kira-kira posisi sekolah ini ada di mana? Nah, tujuannya adalah kita memperbaiki. Karena nanti setelah pendampingan yang ketiga kita akan ada pendampingan yang keempat. Yang pendampingan keempat itu kemungkinan di bulan April atau Lebaran ya. Nah, itu akan memonitor dari hasil isian sekarang nih. Kalau sekarang misalkan isiannya di indikator ini baru angka 1, ya harusnya ketika pendampingan kedua harus naik ke angka 3 atau angka 5. Gitu ya. Jadi ada progres peningkatan, bukan stuck di situ. Saya ambil contoh misalkan komitmen bersama siswa di kelas terkait dengan penguatan karakter saat ini ada atau enggak, gitu kan. Bisa di setiap kelasnya, kan di sini ada wali juga ya, di setiap kelasnya ada atau tidak. Kalau hari ini belum ada, kita tulis berarti masih di posisi di
nol. Berarti ketika harus pendampingan ini harus ada, gitu kan. Terus misalkan tadi menyambung dari Pak Pengawas membuat RPP. Nah, di instrumen ini pun ada RPP, rencana pembelajaran yang dibuat guru yang lebih kontekstual sesuai dengan konteks lokal yang ada di sini, gitu kan. Nah, konteks lokal ini bukan ke budaya, gitu kan, bukan ke budaya, tapi ke sumber dan bahan yang ada di sini. Adanya batu kita jadikan bahan pembelajaran, nah, gitu kan. Jadi adanya pohon apa misalkan di sini kita jadikan sumber pembelajaran, itu yang disebut sumber belajar sesuai dengan konteks lokal yang ada di sini. Kadang-kala kita salah mengartikan konteks lokal, kadang-kala larinya ke budaya lagi, padahal yang disebut konteks lokal ini bukan hanya budaya, tapi sumber dan bahan ajar yang ada di sini bisa kita jadikan materi ajar di kelasnya masing-masing, gitu kan. Misalkan bisa dari tumbuh-tumbuhan, bisa dari tanaman, bisa dari bahkan batu pun bisa kita jadikan sumber bahan ajar. Nah itu mungkin, mohon izin juga saya nanti akan memandu langsung Pak Pengawas ya, mohon izin nanti dengan teman-teman di sini kita akan menayangkan langsung saja ya Bu Eni ya.